Assalamualaikum kawan-kawan. Adil Kak Talino, Bacaramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya akan membahas topik mengenai tujuan dan organisasi lembaga pendidikan di Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Dan sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Gaza Muhammad Yasin dengan NIM 22101153100010 dari Pendidikan Geografi Universitas Lampung Mangkurat. Baik, di sini saya akan menerangkan tujuan dan organisasi lembaga pendidikan. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu organisasi lembaga pendidikan. Dan menurut Robbins dan Coulter mengatakan, struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal. Organisasi yang dengan kerangka kerja itu, tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, dengan pengertian tersebut, struktur organisasi tadi dalam lembaga pendidikan terbagi menjadi beberapa macam, serta peran dan fungsinya masing-masing. Antara lain, yang pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, Persatuan Guru Republik Indonesia ini bisa disebut dengan PGRI. PGRI lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia yaitu PGI di tahun 1932. Yang kedua yaitu ada Asosiasi Dosen Indonesia yang disingkat dengan ADI. ADI didirikan sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para dosen dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Berdirinya ADI merupakan wujud tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap bangsa melalui jalur pendidikan formal, dalam hal ini pendidikan tinggi. Sebagai tenaga pengajar dan pendidik, dosen memiliki peran strategis yang bertanggung jawab dalam nilai-nilai yang terkandung dalam nation and character building. Yang ketiga ada Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia yang disingkat dengan APKIN. Tahun 2001 terjadi perubahan nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yaitu IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia yang sekarang ini APKIN. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah suatu organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi pendidikan akademik strata 1 dari program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan konselor. Nah, kualifikasi yang dimiliki konselor adalah kemampuan dalam memberikan layanan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir bagi seluruh konseli. Yang keempat yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia yang disingkat menjadi ISPI. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi pendidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta pada tanggal 17 sampai 19 Mei di tahun 1984. Nah, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia adalah suatu organisasi profesi di bidang pendidikan di Indonesia. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, ISPI mempunyai tujuan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna melalui pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan untuk kemajuan dan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima ada organisasi profesi tenaga pendidikan Ikatan Pustakawan Indonesia yang disingkat menjadi IPI. Usaha pembentukan organisasi pustakawan mulai dirintis pada tahun 1912 dengan dilangsungkannya diskusi pustakawan di Batavia. Pada tahun 1954 berdiri Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PAPSI, dan akhirnya pada tahun 1956 PAPSI berubah namanya menjadi Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Papadi
Tahun 1962, nama organisasi diubah menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi APADI. Sementara pada tahun 1969 berdirilah Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia HPCI. Untuk menyatukan perhimpunan pustakawan, pada tahun 1973 dilangsungkan Kongres Pustakawan se-Indonesia di Ciawi. Jadi Himpunan Organisasi Profesi Tenaga Kependidikan Ikatan Pustakawan Indonesia ini ada banyak bentuk macamnya, sehingga di tahun 1973 dilangsungkan yaitu Kongres Pustakawan se-Indonesia di Ciawi untuk menghimpun dari seluruh himpunan Ikatan Pustakawan Indonesia tadi. Setelah tadi berbagai organisasi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, nah organisasi ini tentunya terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah organisasi formal. Organisasi formal biasanya dicirikan dengan adanya pembentukan struktur organisasi, dan yang kedua yaitu organisasi informal. Organisasi informal dicirikan tidak memiliki peraturan dan peraturan sendiri, karena organisasi informal tidak memiliki sistem koordinasi dan wewenang. Sehingga dari penjelasan berikut tadi, pada slide terakhir ini saya menerangkan bagaimana implementasi organisasi lembaga pendidikan di sekolah, yang dimana saya kutip dari jurnal Padli tahun 2020. Beliau menjelaskan di sana konsep strategi dan manajemen strategik, yang dimana manajemen strategi ini muncul dan dipraktikkan awalnya pada dunia militer. Nah, pada awal tahun 1970-an, para pengajar dan peneliti kebijakan bisnis mulai melakukan pertemuan untuk mendiskusikan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada praktek-praktek kebijakan bisnis dan bagaimana mereka meresponnya. Pada tahun 1977 diselenggarakanlah sebuah konferensi di Universitas Pittsburgh yang melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai strategic management. Nah, pada gambar yang ada di samping itu menjelaskan bagaimana 5 komponen strategi yang muncul di konferensi Universitas Pittsburgh tadi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.